Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kembali kita bisa berkumpul di tempat ini, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat
memuji dan memuliakan nama Tuhan saja Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus kami yang datang dengan segala beban pikiran, dengan segala pikiran kami ingin percaya melalui ibadah pada saat pagi hari Tuhan Yesus, kami bisa dilepaskan, kami bisa dibebaskan, dan damai sukacita Allah penyertaan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kau berkati jalan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kau berkati juga Tuhan mungkin teman-teman jemaat lain yang masih berada dalam perjalanan Tuhan Yesus. Kau sampaikan ke tempat ini dengan sampai dengan tujuan dengan segala selamat tanpa kerusuhan apapun Tuhan Yesus. Biar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Biar kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Kita mau imani lagu ini, katakan aku diberkati. Haleluya. Sama-sama teman-teman, katakan pujian ini. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku sama-sama katakan aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, berkati, haleluya. Sepanjang hidupku diberkati. Kita mau imani lagu ini saudara. Pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati. Haleluya. Kita imani lagu ini saudara. Biar setiap hari kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian ini. Aku diberkati. Berkati, haleluya. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berkati, malam aku diberkati, aku diberkati. Imani aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita Raja Maha Besar, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Raja Maha Besar, Mari datang menyembah Dia. mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia duduk kehadiran datanglah dari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, bagi keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Kita akan puji dari awal saudara. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapak. Kini kami siap Tuhan untuk dibentuk lebih jauh lagi Tuhan melalui firman-Mu. Kau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kau yang menaburi setiap hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat perjalanan kami di 2025 ini Tuhan, kami telah melalui 1 bulan pertama. Semua berkat pertolongan Tuhan di hidup kami. Kami masih mau terus berjalan Tuhan. Berkiranya firman-Mu Tuhan hari ini yang akan menguatkan kami sepanjang tahun, yang akan membimbing hidup kami Tuhan melalui setiap persoalan hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Kasih-Mu
menguatkan hidup kami Tuhan. Saat kami susah Tuhan, kami percaya hanya ada satu jalan keluar Tuhan. Hanya ada Engkau di dalam hidup kami yang sebagai jalan keluar di dalam kami. Saat kami hilang harapan Tuhan, Kaulah harapan itu ya Bapa. Kau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami yang mampu memberikan kami jalan keluar, yang mampu memberikan kami kekuatan Tuhan, yang bahkan mampu memberikan hidupmu sendiri Tuhan menebus setiap kami yang berdosa ini Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Oh haleluya Yesus yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami percaya hanya Yesus penolongnya. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Setia hanya Yesus penolong yang setia. Sekali katakan dengan ibu, dengan imanmu hanya Yesus. Hanya Yesus penolongnya setia. Yesus, Kau yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami siap Tuhan. Masih masuk lebih dalam lagi Bapa. Dengan kasih Kristus nanti Bapa roh bawa kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Kami tahu Engkaulah yang membuat hidup kami. Keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Engkau penolong yang setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau pelindung yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang menolong kami. Keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi setiap kami. Engkau terlalu indah dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami bisa ada pagi ini semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengenal setiap hati jemaat-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan jemaat-Mu saat ini. Jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan kami ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal kehendak-Mu dalam setiap kami. Ajar kami untuk taat terhadap firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengajarkan kami hal-hal yang baik. Firman-Mu akan merendahkan setiap hati kami. Firman-Mu akan memberikan kami hati yang tulus di dalam menghadapi segala sesuatu. Kami percaya kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman Allah. Karena
Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, penerang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami lemah Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya, haleluya. Perjalanan yang akan kami tempuh, perjalanan yang berat tanpa Tuhan, perjalanan yang sulit tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Berikan kerinduan di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk bisa menerima firman-Mu, untuk firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikannya merupakan firman yang murni dari Allah. Kami tahu itu perlu untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami tahu di saat menyampaikan firman-Mu, ada kuasa-kuasa yang tidak ingin kami bisa mendapatkan firman-Mu secara utuh. Tetapi saat ini di dalam nama Yesus, kami tengking, kami usir. Hanyalah kuasa Allah yang berkuasa di tempat ini, sehingga kami ada damai, ada sukacita di dalam menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan, terimalah persembahan ini, berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau duduk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Saya undang yang bertugas untuk keluar persembahan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidup diberkati. Bila
Tuhan boleh duduk ke bawah. Minta tolong Denny dulu turun sebentar konekin ininya. Jadi Bapak Ibu sampai hari ini udah 3 minggu laptop dan komputer kita masih bermasalah. Terima kasih Pak Yafet sudah hampir tiap hari balik-balik bikin, cuman tidak ada. Seperti minggu lalu biasanya handphone saya bisa connect, saudara. Cuman saya memang gaptek, jadi minta tolong Benny. Sebenarnya bisa, saudara. Cuman saya nggak terlalu paham. Izin sebentar. Memang ini sudah harus diganti karena memang dia nggak support untuk 4K yang TV kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini lagu-lagu hanya dipakai lewat tab, baru dikirim supaya bisa jemaat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, lagi nunggu. Oke. Nah, ini layar di handphone saya ada di sana. Oke, mari kita membuka Yesaya 42 ayatnya yang ke Yesaya 41 sebenarnya ternyata ayatnya yang ke-8, 9 dan ayatnya yang ke-10. Oke. Saya mau bicara tentang perbuatan Tuhan atas orang-orang pilihan. Apa saudara-saudara? Perbuatan Tuhan atas orang-orang pilihan. Begini bunyi firman Allah, Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesaya khususnya pasal 41 ini adalah sebuah ungkapan Tuhan melalui nabinya terhadap siapa? Terhadap orang Israel yang sedang ada di Babel, sedang dalam buangan. Nah Bapak Ibu Saudara diberkati, berarti kondisi orang Israel pada waktu itu di dalam buangan, hidup mereka tidak tenang, hidup mereka tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang buangan yang dipekerjakan secara paksa, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka itu orang-orang jajahan yang dikeluarkan dari negerinya lalu dibuang ke negeri asing. Jadi mereka hidup dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam aniaya, dan mungkin hari esok bagi mereka di sana seperti tidak ada. Karena apa? Karena mereka tidak pernah tahu kapan bisa keluar dari jajahan Babilonia pada waktu itu. Tetapi ayat yang sudah kita baca hari ini, Bapak Ibu Saudara, di hadapan saya suka mati, ini adalah suatu ungkapan Tuhan. Coba saudara bayangkan ayat 8 dimulai dengan tetapi engkau hai Israel hambaku. Saudara lihat ya, itu adalah kalimat kepada Israel saat mereka dibuang. Dan itu pembuangan itu bukan terjadi hanya karena keinginan orang atau musuhnya Israel untuk membuang mereka, tapi itu memang Tuhan tetapkan untuk Israel itu dibuang ke negerinya dengan alasan tertentu, saudara. Saudara lihat, ini sebuah gambaran rohani buat hidup kita. Mungkin hidup kita juga ada dalam kondisi yang seperti ini, seperti orang buangan yang gak ada tenangan, gak ada kesejahteraan, hidup di dalam keadaan menderita, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan masih terus memanggil Israel dengan apa? Hambaku.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Masalahmu, tekanan hidupmu, penderitaanmu yang kau sendiri bilang mungkin ini kenapa Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan status kita di hadapan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Jadi kalau Tuhan pun membiarkan kita dalam keadaan merosot hidup kita, tetapi Tuhan tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ayat 8 dan ayat 9. Tentang apa itu, tentang orang pilihan ini, saya aplikasikan dengan kita yang hadir hari ini. Tetapi engkau, hai Israel, kita ini adalah Israel rohani, hambaku, hai Yakub, yang telah ku pilih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih, keturunan Abraham. Kita pun termasuk keturunan Abraham, yang ku kasih. Perhatikan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Artinya yang Tuhan cari, yang Tuhan temukan sampai di ujung-ujung bumi manapun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi orang Kristen, bukan karena kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan yang tetapkan kita menjadi hamba Tuhan, dan Dia mulai dengan keputusan sendiri untuk mencari kita. Ya. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Alkitab terjemahan lain bilang, bukan kamu yang memanggil aku, tapi akulah yang memanggil kamu. Amin, saudara. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Saudara di sini bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertahan dan terus setia. Itu sebabnya saudara perhatikan yang terakhir untuk ayat 9 ini dikatakan, engkau memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan tidak pernah menolak kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memulai inisiatif, memilih, menetapkan, meneguhkan, dan mencari kita. Katakan amin. Saya pikir ini perlu saudara saya ulang-ulang untuk menegaskan bahwa saudara kalau jalan menjadi orang Kristen, ini harus saudara yakini hidup saudara. Oh, saudara itu dipanggil secara pribadi, secara khusus, dan engkau itu istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan nggak nolak? Karena Dia yang memulai inisiatif. Nggak mungkin Dia pilih yang Dia buang. Terkecuali yang Dia tolak adalah orang-orang yang memilihnya sendiri tentang Tuhan. Kalau kita milih Tuhan, belum tentu kita bisa menerima. Tapi ketika Tuhan memilih, pasti Tuhan akan menjaga dan seterusnya melindungi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap orang-orang pilihan? Seperti judul khotbah hari ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap kita yang Tuhan sudah cari, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, dan Tuhan tetapkan kita ini semua adalah hamba Tuhan. Dalam konteks ini, orang panggilan, orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, dikatakan hamba Tuhan. Ada orang yang dipilih Tuhan, lalu Tuhan bilang engkau adalah anakku. Ada orang yang dipilih Tuhan, lalu Tuhan bilang engkau adalah domba. Kenapa? Masing-masing karena status. Ketika Tuhan bilang kita dipanggil, lalu kita dijadikan domba, karena Tuhan mau kita itu hidup dalam bimbingan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan manggil kita, lalu Tuhan bilang engkau adalah anakku, Tuhan mau kita berjalan menjadi orang Kristen sebagai anak yang dekat dengan Bapa kita, yang tidak ada gapnya, yang selalu menghampiri Tuhan setiap waktu. Itu kan. Tapi ketika Tuhan bilang, aku manggil kamu dan kamu tetap harus menjadi hambaku seperti Israel. Artinya apa? Tuhan mau orang Kristen itu melakukan setiap perintah Tuhan dengan taat kepada Dia. Maka apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita? Yang Tuhan kerjakan terhadap orang pilihan itu ada di ayat 10. Perhatikan ayat 10 ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap orang-orang pilihan, saudara dengar baik. Ada 4 hal yang saya sudah tulis dengan huruf besar di sini, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kata Alkitab, Tuhan akan, pertama apa? Menyertai. Yang kedua adalah Tuhan apa? Meneguhkan. Perhatikan ini. Kemudian Tuhan akan menolong. Lalu kemudian Tuhan akan memegang tangan karena
Karena Tuhan mau beri kita kemenangan. Jadi pertama, Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan beri kemenangan. Perhatikan ini urutan luar biasa kita ketika saya baca ulang. Tuhan ini urutan yang hebat sekali. Tuhan gak memulai dari menolong, Tuhan gak mulai dari meneguhkan, Tuhan gak memulai dari kemenangan, Tuhan memulai dari apa? Menyertai. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mau beritahu, waktu Tuhan memberi penyertaan kepada kita, penyertaan Tuhan itu akan terus menerus sampai akhir hidup kita. Haleluya. Lalu kemudian kita memberi respon kepada panggilan Tuhan. Tuhan bilang, ayo Tuhan mau sertai kita. Kita yang mau maju mengiring Tuhan. Di tengah perjalanan mungkin kita mulai takut terhadap perjalanan kekristenan kita. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau teguhkan kita. Haleluya. Lalu kemudian waktu kita meneguhkan hati, diteguhkan Tuhan untuk maju, iblis nggak suka, tantangan datang, persoalan datang, masalah datang. Lalu makanya Tuhan bilang, kemudian dari kita menyertai, Tuhan menolong apa? Melewatkan kita dari tantangan, dari persoalan. Haleluya. Lalu akhirnya kita sampai kepada kemenangan. Kita memulai dari yang pertama tentang Allah tuh menyertai kita, saudara. Lihat. Ayat 10 saya baca ulang. Kita lihat apa yang Tuhan perbuat atas orang-orang yang dipilihnya, yang menjadi hambanya. Janganlah takut, saya baca ulang, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan apa? Meneguhkan. Yang kedua, bahkan aku menolong. Yang ketiga, aku akan memegang yang keempat, engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit tentang arti menyertai, supaya saudara jadi orang Kristen ngerti, saudara. Apapun persoalan saudara, engkau yakini kalau saya orang pilihan pasti Tuhan sertai. Kata menyertai menurut kamus bahasa Indonesia adalah mengiringi, membarengi, menemani, mengamat, mengawani, mendampingi, ikut serta, menemani dan untuk membantu atau menolong, ikut serta dalam, saudara. Jadi ini pengertian dari menyertai. Tuhan itu mau mengambil bagian dalam kehidupan kita. Tuhan kita tahu kita itu lemah. Tuhan tahu bahwa kita itu takut jalan sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, Tuhan mau jamin kita untuk disertai setiap langkah hidup kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara pasti disertai. Tidak ada berkat yang paling besar dari berkat disertai. Mungkin saya pernah bilang di sini, tahun 70 waktu Irian Barat mau dimerdekakan, saudara, TNI ada di sana dan tinggal di hutan di Irian Barat. Ada seorang penyanyi anak Tuhan yang dikirim ke sana untuk nyanyi. Zaman itu lupa saya namanya, antara Onak Singal atau siapa lagi satu. Tahun itu saudara ya, yang lain. Saudara, lalu dia pulang. Orang bilang, apakah kamu nggak ketakutan di sana? Di tengah hutan, waktu itu saudara, tahun-tahun seperti itu. Tapi dia bilang apa? Aku gak pernah rasa takut. Kenapa? Karena aku dijaga, aku disertai. Sampai mau pipis aja. Wow, bukan cuma 10 tentara yang memegang senjata mengawal dia, saudara. Menjaga dia. Dia gak pernah rasa takut di tengah hutan belantara. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada berkat yang paling besar dari berkat disertai. Haleluya. Tidak ada berkat yang paling besar dari berkat disertai Tuhan. Saudara boleh punya apa-apa, tapi kalau Anda kehilangan penyertaan, itu sama dengan celaka 13 buat kita. Haleluya. Tapi kalau kau disertai Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Tuhan pelihara kita. Kenapa kita disertai? Mari kita lihat satu ayat di dalam Alkitab, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Bisa saya klik di sini. Lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu yang saya bilang tadi sebagai hamba, yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenapa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi dia tidak menyertai kita cuma sebatas waktu tertentu, tapi sampai akhir zaman. Kalau akhir zaman belum datang, kita yang mati, Tuhan menyertai kita sampai ajal kita selesai. Boleh bilang amin? Di dalam Roma, saudara. Nah, ini dia. Di dalam Roma 8 ayat ke-1, boleh nggak kita baca? Saya ulang dulu, ini sudah terklik di sini. Nah, ini reportnya, saudara. Oke, nih.
Jika Allah, sebab itu apakah akan kita akan tentang semua itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Anda lihat, jadilah pribadi yang mengerti bahwa hidupmu disertai Tuhan. Kalau engkau disertai Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Karena ada 4, kita cepat-cepat. Yang kedua, apa jadi Tuhan bagi orang pilihan? Tadi menurut ayat 10, Ia akan teguhkan kita. Tuhan sertai. Kenapa kita disertai Tuhan? Karena Tuhan tahu kita seringkali takut jalan sendiri. Kenapa kita sekarang diteguhkan Tuhan? Karena Tuhan tahu kita kadang bimbang. Menjalani Kristen kita kadang bimbang. Udah mau jalan maju kita ragu. Tapi percaya saudara, Tuhan akan teguhkan kita. Menurut kamus bahasa Indonesia, teguh itu artinya kuat, tidak berubah. Ini tentang hati, tentang pendirian, tentang kesetiaan. Waktu kita diiring Tuhan, kadang-kala kita udah mulai bimbang, ragu, kesetiaan kita mulai berkurang, ketaatan kita, iman kita, saudara. Saya mau kasih tahu, tidak ada yang bisa nolongin saudara untuk pulih kalau bukan Tuhan yang tolong kita. Gak ada. Bukan suamimu yang bisa pulihkan iman saudara, bukan istrimu, bukan anak-anakmu, bahkan bukan pendeta, saudara. Haleluya. Semua kita cuma menjadi trompet, membunyikan suara Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja, membangun suara itu di hati kita, lalu membangun iman kita kembali teguh. Bukan kita. Haleluya. Siapa yang mau meneguhkan kita? Tuhan yang teguhkan kita. Tuhan gak pernah biarkan orang-orang percaya itu meninggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan orang-orang yang memilih pilihan Tuhan itu, menetapkan pilihan Tuhan dalam dirinya, lalu Tuhan tinggalkan. Tidak. Ini saya tulis, ada 2 orang yang ke Emmaus. Mereka 2 orang yang kecewa, iring Tuhan, iring Yesus. Mereka pikir, ternyata Tuhan yang kita ikutin, Tuhan yang mati. Mereka turun, saudara. Tapi apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan datang di sana menjemput mereka di perjalanan, berbicara tentang Tuhan. Ini orang asing yang mereka gak pernah kenal. Akhirnya Tuhan singgah dan mampir di rumah mereka. Malam itu ada perjamuan kudus yang singkat. Lalu Tuhan bukakan. Siapa yang bukakan mereka kalau bukan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Sama perjalanan hidup kita. Biar engkau dulu bilang, aduh aku paling setia, tapi kadang-kadang datang hari ini dalam kita. Saya kasih tahu, cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi berserulah kepada Tuhan. Terkecuali engkau gak berseru, engkau tetap tinggal di dalam kekecewaanmu, di dalam keputusasaan, di dalam kegoyahan saudara. Murid-murid, waktu Tuhan mati, mereka orang-orang yang goyah. Makanya murid-murid kita apa? Kembali ke Galilea, ke Danau Galilea. Untuk apa? Untuk kembali kepada profesi mereka. Mereka menjadi orang yang bimbang, yang tidak punya pendirian, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan biarkan? Kalau Tuhan gak melawat Simon dan teman-temannya, mereka terus jadi nelayan dan tidak pernah ada cerita tentang rasul-rasul yang hebat. Tapi Tuhan menjenguk mereka. Tuhan membuat suatu mujizat di pinggir danau seperti dalam awal ketika Tuhan memanggil mereka. Tuhan buat ikan yang banyak datang. Tuhan buatkan sarapan mereka. Itu bicara tentang juga perjamuan kudus. Siapa yang bisa mengembalikan Petrus dan teman-temannya yang lain itu kembali pada panggilan ini kalau bukan Tuhan? Haleluya. Jadi saudara, Anda ada di gereja, saudara itu menerima firman, lalu kau gumuli, kau teriakan sama Tuhan, Tuhan janji firman-Mu harus kau dapatkan, kau alami dalam kehidupan ini. Saudara bisa ukur perjalanan hidup saudara. Saudara bukan cuma saudara yang sering lemah, saya juga hamba Tuhan sering lemah. Kan saya udah bilang, kita sama-sama berjuang saudara. Saya cuma lebih nyambi hari ini. Tapi perjuangan menjadi orang benar adalah kita sama-sama bekerja sampai kita mendapatkan diri kita ada di posisi rembang tengah hari. Keserupaan Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Tidak ada yang selama hidup orang berhenti untuk dapat membawa hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Tapi saya kasih tahu, saudara, orang pilihan Tuhan harus tahu siapa yang bisa memulihkan hidup kita. Dan itu cuma Tuhan. Kalau kau mulai mundur, engkau mulai kembali ke profesi lama, engkau mulai kecewa, berteriak sama Tuhan, ada apa denganku Tuhan? Kalau engkau orang pilihan, kalau enggak akan berubah.
Ya. Makanya saya bilang ya, saya potong dulu tentang arti pilihan. Setiap orang Kristen harus menemukan pilihan Tuhan atas dirinya. Ini saya bilang, waktu saya baca buku ini, saudara, saya kaget. Tidak semua orang yang ada di gereja adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena ada orang yang Kristennya dari kecil. Ibadah itu sudah budaya keluarganya. Kalau nggak datang gereja, nggak enak sama tetangga. Nanti om saya itu mau ngomong apa kalau saya datang gereja? Itu catatan itu. Dia bilang gini, apalagi anak-anak hamba Tuhan yang ketika melek mata, dia sudah hidup secara rohani. Begini, budaya rohani. Tapi itu kerohanian menjadi budaya, pelayanan aja. Tapi dia harus menemukan panggilannya. Ada satu titik balik dia bertemu Tuhan secara pribadi. Dan dia merasa dirinya gak berarti. Hanya karena Tuhan yang selamatkan dia menjadi berarti di depan Tuhan. Makanya saya bilang di sini, itu orang-orang yang kemarin, yang non-Kristen, kemudian dia menjadi apa? Kalau Kristen jadi Muslim, apa namanya? Kalau Muslim jadi Kristen, apa? Hah? Pokoknya itu orang seperti itu yang menemukan Tuhan, tapi nggak jadi ukuran. Tadi dia mengambil keputusan, jadi kemudian dia bisa hilang. Tetapi gampang dicerna. Pengiringannya, penurutannya, penyerahan dirinya menentukan menyatakan bukti pemilihan Tuhan dalam diri dia. Nah kita nih yang lahir Kristen dari kecil, Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita sudah 60 tahun sekarang. Saya sebentar lagi 60, saudara. Cepat-cepat 60 biar banyak gratis nih kan, saudara. Naik bus gratis, naik kereta api gratis, pesawat gratis, beli sepatu gratis. Yang gratis itu kan ditanggung pemerintah? Enggak apa-apa, yang ditanggung jemaat. Haleluya, haleluya. Tapi saya lupa, 60 tahun ini yang saya lakukan hanya sekedar apa? Budaya beribadah. Makanya kita belajar menemukan kita pilihan Tuhan. Apakah ini berlaku? Pertolongan Tuhan atau pekerjaan Tuhan ini berlaku dalam kita. Kita harus tahu. Apakah ada pemulihan dalam kita waktu kita mulai lemah? Tuhan pulihkan nggak? Atau kita lemah terus dan terbawa arus dan kita nggak pernah pulang, saudara. Saya mau kasih tahu, ujilah pilihan saudara dengan hal seperti ini. Nggak usah teriak sama pendeta, teriak sama Tuhan. Kalau engkau udah mulai lemah, bilang sama Tuhan, Tuhan aku orang pilihan, nggak mungkin Tuhan biarkan saya. Boleh bilang amin? Yang ketiga apa? Tuhan menolong, Tuhan sertai, Tuhan teguhkan supaya nggak mundur. Waktu dia terus maju, tantangan besar datang. Alkitab bilang, maka Tuhan menolong. Lihat KBBI bilang, menolong itu apa? Membantu untuk meringankan beban. Waktu engkau iring Tuhan, bebanmu nggak sedikit, banyak. Yang punya beban bilang amin. Puji Tuhan cuma sedikit di sini, jadi saya bangga. Cuma saya nggak ada bebannya. Haleluya, amin. Iya dong, senang saya. Saya kasih tahu sama saudara, semakin saudara iring Tuhan, bebanmu makin banyak. Dulu waktu nggak iring Tuhan, nggak ada yang nipu saudara. Waktu iring Tuhan setia, nipu mereka sama saudara. Beban. Membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Di sini menjadi pengalaman kita, mengerjain sesuatu. Sudah nggak ada tenaga, itu yang kita mengerjakan itu seperti tembok besar di depan kita. Kita mau maju nggak bisa, nggak ada yang bisa saya kerjakan. Tapi percaya kalau engkau orang pilihan, Tuhan bikin jalan baru untuk engkau bisa mengerjakan sesuatu. Haleluya, itu orang pilihan. Coba engkau jalani hidup. Pak Tuhan, ini nggak ada masalah. Engkau seru sama Tuhan. Kalau ada terbuka jalan, engkau orang pilihan. Kau udah lama bertahun-tahun nggak terbuka-buka jalan, ganti doa saudara. Tuhan, pilih saya lebih dulu Tuhan, supaya kemudian masalah saya jangan keluar. Haleluya, amin. Banyak berdoa, saudara, banyak bergumul. Ketiga apa? Melepaskan diri dari dalam kurung bahaya, dalam kurung bencana.
Tidak ada orang yang berjalan tanpa bahaya, apalagi orang Kristen. Alkitab berkata hidup kita cuman apa? Dengan maut cuman apa? Cuman apa? Selangkah dengan maut. Lagi nonton TV, enak-enak, longsor. Aduh, saya lihat ini di Manado, saudara. Anak gadis, remaja, saudara. Digali sama masyarakat, udah ketimbun. Baru nggak, masih tetap longsor. Ketimbun, saudara. Hidup kita cuma selangkah dengan maut. Kita nggak ngerti hari esok. Tapi kalau Anda orang pilihan, Tuhan tolong Anda luput dari bahaya, luput dari celaka, luput dari niat orang jahat. Itu tanda orang-orang pilihan Tuhan. Terkecuali sudah pada waktunya. Innalillahi. Haleluya. Tapi selama Tuhan berkenan, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kulit ari kita dijamah oleh siapapun untuk merugikan kita. Saudara tahu kan ayat Alkitab gini? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Tidak melampaui apa? Saudara percaya ini Alkitab tidak melampaui kekuatan? Oke. Saudara tahu Ayub? Lalu iblis mencobai dia dengan begitu parah, dan menurut saya tidak pernah ada orang yang separah ujiannya di dunia ini yang lebih daripada Ayub. Tidak ada. Karena segala lini hidup Ayub diobok-obok sama setan. Saya tanya, apakah iblis tidak dapat berbuat lebih dari itu? Saya kembali ke ayat firman tadi. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Kalau iblis mengerjakan pencobaan, karena pencobaan ini adalah ujian dari luar, ujian dari masa kegelapan. Apakah iblis tidak dapat mengerjakan ujian yang lebih besar dari kekuatan kita? Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Tapi kenapa dia tidak mampu mengerjakan lebih dari kekuatan kita? Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Gitu. Lalu apa? Apakah iblis bisa? Loh, saudara lihat ya. Pencuri datang untuk apa? Coba. Membunuh, mencuri, membinasakan. Itu pencuri siapa? Iblis. Dia bisa sampai membunuh, membinasakan. Berarti ada perkara-perkara yang hebat, dan itu bisa dikerjakan kepada orang-orang percaya. Tapi Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Nah, kenapa waktu iblis kerjakan? Alkitab bilang, engkau alami tidak lebih dari kekuatan. Kenapa iblis tidak mampu mengerjakan lebih dari kekuatan kita? Karena Allah yang batasi semua ujian itu. Silakan kamu apa-apakan si Ayub. Oke, kamu ambil hartanya, silakan. Oke, kamu ambil anaknya, monggo. Oke, kamu biarkan dia menderita dalam penyakit yang enggak tersembuhkan, silakan. Tapi satu, berarti Tuhan batasi. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Biar iblis ada rencana terhadap orang pilihan, Tuhan menjaga kita dengan batasan-batasan kekuatan yang kita sanggupi untuk kita lewati. Kalau kita cepat mengeluh, tanda kita ini orang pilihan atau enggak. Karena kita harus mengerti, waktu Tuhan tolong kita, waktu Tuhan pun mengizinkan masalah itu nggak bisa melewati kekuatan kita. Itu salah satu bentuk pertolongan awal dari kita. Kalau Tuhan membiarkan kita sekarang sakit, Tuhan bilang itu kan nggak melebihi kekuatanmu. Itu sudah bentuk pertolongan. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Tapi bagaimana kalau Tuhan pulihkan dan sembuhkan hidup saudara? Itu sebuah bukti nyata dari orang-orang yang dipilihnya, dicintai dan dikasihinya. Kalau mau berdoa, ya mungkin saudara sudah punya strategi doa yang sekian lama gitu-gitu terus dan nggak ada jawaban. Bilang gini, yang ku tahu aku orang pilihan Tuhan. Pertolongan Tuhan bagiku nyata. Kalau Tuhan pun belum lepaskan aku dari persoalan ini, tapi Tuhan sudah tolong, persoalan ini nggak melebihi dari kekuatan saya. Haleluya. Anda tahu ibu gembala sukar mau ke dokter. Saya sudah pakai jurus macan, jurus bangau, saudara jurus ular. Ibu gembala bilang, ada Tuhan yang nolong. Ada Tuhan. Lalu setiap doa, dia bilang gini, Pak, kamu dengarkan aku doa. Tuhan, kalau engkau berikan aku saja kekuatan, sudah cukup bagiku.
Tanya dulu malah. Tapi saya bilang, ya itu maumu Tuhan bilang, tapi saya yang nemani menderita. Semalam tidur jam 5. Itu tidur jam 5 bukan tidur malam, itu tidur pagi. Sampai tadi malam, puji Tuhan saya lagi belajar. Kalau Senin sampai Jumat, dia bilang, Pak temanin aku. Kalau Sabtu, dia yang temanin saya. Mumpung gak bisa tidur. Bisa, tapi harus konsumsi obat. Tapi itu menjadi hal biasa. Dia punya doa. Yang penting aku kuat aja lewatin. Makanya orang gak tidur masih sehat, masih bugar. Saudara gak kurang darahnya, malah tambah darah Yesus di dalamnya. Saudara. Tetapi ini harus pulih. Haleluya, harus pulih. Harus seperti sedia kala. Amin. Jadi Tuhan, kalau dia pun tidak cepat menolong memulihkan, dia menolong dengan saudara kuat. Iblis gak bisa mencobai kita, melampaui kekuatan kita. Itu sudah pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara gak pernah ada ujian besar, makanya aminnya kurang. Haleluya. Haleluya. Kan saya bilang sama saudara, orang Kristen gini, kalau ada masalah, doanya Tuhan, masih ada yang lain. Kan gitu saya bilang. Masih ada yang lebih berat Tuhan. Saudara boleh gak sepaham sama saya, tapi kalau orang pilihan mengerti hal ini, masih ada Tuhan. Coba Anda bayangkan, gila kan? Orang situ nipu, Tuhan masih ada yang lain mau nipu aku. Tapi saya kasih tahu, tidak pernah ada orang pilihan dibiarkan hancur berantakan. Enggak ada. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Cuman kita kurang mengevaluasi bentuk masalah yang kita hadapi. Akhirnya kita menjadikan itu keluhan hidup, sungutan hidup. Kita tidak ngerti kalau engkau orang pilihan, pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kita. Haleluya. Jadi nggak ada masalah yang harus dikeluhkan kalau engkau orang pilihan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong hidup saudara, apapun lawan saudara. Tuhan pasti menolong hidup saudara. Yang keempat adalah Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan nggak memegang dengan tangan yang mengadang, yang membawa kekalahan. Tuhan kalau pegang mengiring kita pada kemenangan. Bapak Ibu Saudara, bertahan untuk disertai, bertahan untuk dikuatkan, bertahan untuk ditolong supaya kau terakhir dapat mengalami kemenangan. Tuhan pegang kau dengan tangan yang membawa kemenangan. Tangan kanan lambang kekuatan. Tangan inilah tangan yang pernah menolong orang Israel lepas dari Laut Kulsum, lepas dari sungai yang besar. Tangan yang sama akan menolong saya dan saudara sebagai orang pilihan. Jadi saudara tidak usah takut. Hanya Tuhan yang kuat, yang bisa membawa kita pada kemenangan. Kita tidak akan mungkin dengan kekuatan sendiri. Ayat terakhir, Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Masih ada ayat terakhir di bawah, ya. Mari para pelayan Tuhan datang ke depan. Kita mau perjamuan kudus. Saudara, ini Tuhan. Sebentar saya kunci dengan perjamuan kudus. Saya baca dulu Mazmur 20. Ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7 menurut Alkitab. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi saudara-saudara? Kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau tangan kanan memegang hidup kita, saudara, itu berarti kita ngalamin kemenangan yang gilang gemilang. Anda punya masalah apa? Masalah bisnis, masalah usaha, masalah keluarga. Tuhan akan bawa Anda pada kemenangan yang gilang gemilang. Asal engkau orang pilihan yang diurapi. Daud itu pilihan yang diurapi, saudara. Saya nggak bilang yang diurapi itulah hamba Tuhan. Saya bilang semua orang punya potensi diurapi. Makanya terhadap orang-orang yang diurapi, Allah bilang jangan pernah mengusik orang yang diurapi. Saya nggak bilang jangan mengusik pendeta. Saya nggak bilang jangan mengusik hamba Tuhan. Alkitab bilang jangan mengusik orang yang diurapi. Yang diurapi bukan cuma pendeta, hidup saudara pun diurapi. Haleluya. Kadang ini menjadi alat menakutkan bagi jemaat.
supaya nggak mengusik. Betul, tidak boleh mengusik orang yang urapi. Dalam kasus hamba Tuhan, karena Daud tuh nggak mengusik Saul. Padahal Saul ditinggalkan. Saya tanya, Saul diurapi bukan? Ya diurapi. Daud sendiri yang bilang waktu pembantu bilang, ini kesempatan, bunuh dia kan dalam goa. Tapi Daud jangan bunuh, dia orang yang diurapi. Makanya ketika dia keluar goa, Daud cuma potong ujung jubahnya. Saudara, ketika Saul ke sana, dia teriakan gini, ayah. Saudara, bayangin itu Daud dimusuhin, dikejar-kejar, mau dibunuh, tapi dia baik sama dia. Saul ketika dengar, aku Tuhan diserahkan, engkau ke dalam tanganku, tapi aku tidak mau membunuh. Karena Daud menghargai dia diurapi. Saya belajar, Saul diurapi apa sih? Coba, sampai Daud menghargai. Saudara, ingat, Saul bukan hamba Tuhan, Saul raja. Jadi pengurapan yang dialami, pengurapan raja. Tapi karena yang lakonin itu adalah imam, maka apa yang dikerjakan imam itu sama kuasanya kepada siapapun. Haleluya. Saudara, kalau diurapi sebagai ketua kaum ibu, Anda diurapi. Urapan itu bukan hanya hamba Tuhan. Anda punya, saudara. Makanya di sini ya, hormati itu ketua kaum wanita. Karena dia diurapi. Dan saudara saya semua diurapi Tuhan. Sebagai orang percaya, jalani hidup, nggak usah takut. Tidak ada satupun di luar sana yang bisa mengusik orang yang diurapi. Karena orang yang diurapi adalah orang pilihan yang Tuhan janji akan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa. Saudara berjalan bukan karena saudara pendeta, bukan nama Tuhan. Saudara jalan karena engkau diurapi Tuhan. Percaya orang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan akan dibela Tuhan mati-matian. Haleluya. Nggak ada kuasa manapun yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Tuhan sudah bilang, yang di surga, di bumi, di bawah bumi, takluk kepada kuasa Tuhan Yesus. Dan kalau itu ada dalam kita, siapa yang disentuh kita? Makanya tetap cari bukti-bukti pemilihan Tuhan atas kehidupan kita. Yang terakhir, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Saya klik sini aja. Saudara-saudara, ini salah kutip saudara. Saya ke Alkitab saja. Roma 8. Saya tulis ini sebentar saudara. Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya, perhatikan ini, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, setelah koma dari semula itu kata untuk, itu penjelasan. Ayat 30 perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Di ayat 29 ada kata semula kan? Dipilih dari semula, baru ditentukan dari semula. Dilanjut ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, lanjutkan. Mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan akan membawa kita dalam penyertaan, pertolongan, peneguhan, kemenangan, sampai kepada menerima kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Bukankah Tuhan Yesus Kristus itu begitu baik dalam hidup kita? Amin. Dan Anda tahu bagaimana Tuhan memilih saya dan saudara. Ada yang tidur malam dengar panggilan Tuhan, Irma Susanti, aku memilih engkau. Ada yang dengar? Coba, siapa tahu ada? Siapa tahu ada sini? Ada yang dengar? Noah Ratu Langit. Ada. Anda tahu bagaimana Tuhan memilih saudara? Melalui salib. Melalui salib. Setiap orang yang memandang salib Kristus, setiap orang yang mau datang pada salib Kristus, ditentukan Tuhan menjadi anak-anaknya. Tuhan kan milih kita, cuma asal nunjuk. Kita udah lama terhilang, 4.000 tahun. Tuhan pakai proses di luar pengorbanan Tuhan. Gak ada yang nyangkut dalam pencarian Tuhan, gak ada. Gak ada yang hormatin Nabi, malah Israel pilihannya sendiri menjadi tegak tengkuk sampai hari ini. Saudara, Tuhan harus datang dari surga turun ke bumi, menjangkau kita dengan salibnya, dengan pengorbanannya. Salib
datang kepada kita, memanggil kita untuk datang kepada Tuhan. Mau meresponi dia? Kita berdiri. Kita nyanyi lagu Ku Datang pada Salib Kristus. Ku ingat cintanya Tuhan. Tutup mata saudara. Orang-orang pilihan yang Tuhan kasihi hari ini. Ku datang pada salib Kristus. Ku ingat cintanya Tuhan. Biar ku jatuh, biar ku jatuh pada salibnya. Salibku dapat ampun dosa. Tidak ada penebusan di luar kayu salib Kristus. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat cintanya Tuhan. Ku ingat cintanya. Ku ingat pilihan Tuhan atas hidup kita. Maka orang yang dipilih Tuhan harus setia taat kepada Tuhan. Supaya mengalami penyertaan, mengalami peneguhan, mengalami pertolongan, dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Salibku dapat ampun dosa. Jangan lagu ini atas bukit yang jauh. Ada satu Bapa kami di surga, berkati perjamuan kudus ini. Biar kuasa dan kasihan dari perjamuan kudus, darah dan tubuhku ini menjadi bagian umat Tuhan yang menerima sebagai orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan yang Tuhan tetapkan. Kami para pelayan perjamuan kudus, layakkan kami, teguhkan iman kami, bahkan tidak bimbang, menerima dan di dalam nama Yesus kami mengalami berkat-berkat. Kami siap melayani
bicara tentang tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ini Tuhan perintahkan kepada kami untuk mengingat panggilan Tuhan melalui salib atas hidup setiap orang, mau datang menerima keselamatan. Dan terima kasih kami ada sekarang di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih dan tetapkan. Dan melalui salib ini ada janji keselamatan bagi depan kami. Kami mungkin berjalan mengiring Tuhan banyak tantangan. Kadang kami mulai takut, kadang kami mulai ragu Tuhan, kadang kami mulai bimbang karena besarnya masalah yang kami hadapi. Tapi firman Tuhan datang sebagai orang pilihan. Kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami dipilih, kami diurapi. Tidak pernah ada yang bisa menyentuh hidupan kami. Pertolongan Tuhan dahsyat dan kami percaya semua Kau kerjakan sebagai bentuk kebaikan Tuhan dalam hidupan kami. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat di hadapan Tuhan dengan iman. Sebelum makan, dengar firman Allah. Ketika mereka sedang makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan dengan aku. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang menderita pikulan secara badani ada kekuatan yang memulihkan, yang lahir dari tubuh yang tersiksa di kayu salib. Tuhan baik. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan dengan tangan kanan. Sebelum kita minum, dengar firman Allah ini. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai pengagungan karya keselamatan yang Tuhan beri buat hidup saya dan hidup saya. Dan setiap kesalahan kami Tuhan ampuni. Setiap kesombongan kami Tuhan ampuni. Setiap nafsu-nafsu kami yang membelakangi Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Engkau pulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya kami sudah berjalan dalam pembenaran yang Allah beri melalui darah kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah sembuhkan kami. Tuhan sudah pulihkan kami. Tuhan sudah usah kami berdoa, kami kerjakan Tuhan bela, karena kami orang pilihan Tuhan. Ku datang pada salib Kristus. Ada yang mau dibantu doa khusus? Yang gua milik Tuhan boleh ke depan. Sebelum kita selesaikan ibadah ini, jatuh pada kakinya, Bapa di surga, pakai tangan hamba Tuhan menjadi saluran berkat bagi kasih-kasih yang datang dengan iman kepadamu, menunggu pembelaan Tuhan atas setiap masalah mereka yang mereka hadapi, atas setiap pergumulan dan harapan-harapan mereka Tuhan, dan sebagai bukti balasan dari kesetiaan mereka kepada Tuhan hari ini. Dan terimalah berkat atas kekuatan yang tak pernah berhenti yang Tuhan kerjakan di hidupmu sebagai pilihan Tuhan. Tetaplah kuatkan Tuhan dalam kekuatan kasih sayang. Dalam nama Yesus aku berkati kebaikan Tuhan berjalan bersama orang pilihan yang bersihkan Tuhan sekarang dan sampai selama. Tidak mudah hebat yang tak pernah kau pikirkan kau menjadi apa, tapi Tuhan sudah rancangkan terbaik bagimu. Tetap setia dan setia. Saya ini seperti Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah ibu yang hebat, yang melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir
yang hadir hari ini. Karena kami diteguhkan kembali untuk ingat, kami bukan orang-orang buangan Tuhan, yang sekedar terbuang begitu saja dan mengalami penderitaan yang menghanguskan kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami tahu dimanapun kami terbuang, kami adalah hamba Allah, kami adalah umat pilihan Tuhan, kami adalah orang yang diurapi Tuhan, dan pembelaan Tuhan nyata bagi kami. Biar bahwa Tuhan pulang dengan keyakinan ini, bahwa kami adalah orang pilihan yang tidak diganggu gugat oleh siapapun di muka bumi ini, karena Tuhan memilih kami dengan darah-Mu, dengan salib-Mu yang kudus mulia. Terima kasih buat berkat yang Tuhan beri hari ini buat kami. Kami berdoa buat teman-teman yang sempat hadir, ulurkan tangan melawat mereka, berkati mereka Tuhan kalau mereka kekurangan, dan kami percaya berikan kesehatan, kekuatan mereka yang sakit Tuhan, supaya di hari esok kami boleh datang bersama-sama memuji, membesarkan akan nama-Mu yang jauh dari Tuhan. Hanya Tuhan yang kenal gimana hati mereka Tuhan, dan biar firman yang pernah mereka dengar itu bergelora kembali di hati mereka untuk membawa mereka kembali datang sujud menyembah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di altar ini, memberkati segala yang terlibat dalam layanan hari ini, dan biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, serahkan langkah pulang kami jauh dekat dari berkendaraan. Tuhan tolong kami. Sebentar ada acara jamuan kasih, Tuhan tolong berkati kami. Kami percaya Tuhan juga sudah memberkati setiap tangan yang sudah terulur untuk acara jamuan kasih, sebagai tanda keakraban kami, sebagai bentuk cinta gereja mula-mula yang cinta Tuhan, mengasihi sesama. Dan inilah sebagai buktinya kami boleh terapkan, sekalipun tidak semaksimal mungkin, tapi kami mau berbuat dari hati kami. Sementara rapat panitia Tuhan, rapat jemaat pelayan di tempat ini, Tuhan memberkati kami dengan kuasa dan kasih sayang Allah demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Tuhan juru selamat kami sudah berdoa, dan akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia, sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur karena kita berdoa